setiap aktivitas yang kita lakukan, baik pada malam hari ataupun siang hari, tergantung kepada niatnya. Ketika kita melakukannya karena Allah, tentu kita terhibur, aktivitas kita itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, baik yang bersifat ibadah mahdhah atau ibadah khas ataupun ibadah umum, karena keduniaan, tentunya yang kita peroleh hanya keduniaan itu sendiri. Sehingga para hadirin, niat di dalam agama ini berada di paling atas. Maka Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis yang lain, dinyatakan bahwasanya niyatul mukmin khairun min amalihi, bahwasanya niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Artinya para hadirin, kita melakukan segala kebaikan apapun, baik ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur di dalam agama, mulai dari waktunya, tata caranya, ataupun ibadah ghair mahdhah, ibadah umum yang tidak diatur tata cara dan waktunya. Artinya segala kebaikan ini kalau kita niatkan kepada Allah, itu masuk kepada ibadah umum. Nah, ibadah khas dan ibadah umum ini tergantung kepada niatnya. Ketika kita datang ke masjid ini di siang ini bukan karena Allah, tentu kita tidak berpahala. Makanya para hadirin, kita harus tahu sebenarnya apa itu niat. Apakah hanya akar tek, pokoknya datang ke masjid melakukan sholat Jumat, ataukah harus diucapkan? Maka di sini Al-Fakir mencari di dalam sebuah kamus, niat menurut bahasa itu adalah sebuah keinginan, maksud dan tujuan suatu perbuatan. Ini menurut yang ada di kamus secara bahasa. Artinya niat itu merupakan sebuah keinginan bagi setiap orang atau setiap orang yang memiliki maksud untuk melakukan sesuatu atau tujuan suatu perbuatan, dia hendak mau melakukan sebuah perbuatan. Itu adalah niat secara bahasa. Sedangkan menurut istilah para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sebuah tambahan bahwasanya niat itu adalah sebuah azam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap artinya kita itu sudah berazam. Niat di sini lebih tinggi azam. Ketika azam ini, keinginan kuat untuk melakukan itu sangat tinggi. Sehingga apa? Ketika kita condong kepada definisi niat menurut istilah ini adalah kecondongan yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti niat secara istilah. Maka ulama memberikan sebuah tingkatan-tingkatan di dalam sebuah niat itu. Yang pertama adalah niat dalam beribadah. Nah, kita tahu bahwasanya ibadah ini merupakan sebuah rangkaian ibadah yang sudah ditentukan tata cara waktunya, yang tidak boleh kita dikurangi ataupun ditambahi. Ditambah-tambahkan tidak boleh, dikurang-kurangi tidak boleh. Niat di dalam beribadah harus kita kuatkan. Jangan sampai kita melakukan syariat Allah seperti pada siang ini karena hanya ikut-ikutan, tak nyaman ke tasyahud, tak nyaman ke mentua, tak nyaman ke kampung. Tetapi kita itu benar-benar niat di dalam ibadah tunduk secara sempurna. Artinya kita itu benar-benar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat azannya, hayya 'alas shalah, saya datang hadir dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama karena tunduk kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat karena taat. Selain ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kita pada siang ini, kita bersaksi di hadapan Allah, ya Allah,
gulah datang ke masjid Ka'bil dalam rangka taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, niat dalam kurbah. Nah, ini masuk di dalam ibadah umum. Artinya apa? Niat kurbah adalah ibadah dengan maksud memperoleh pahala yang tidak diikat dengan sebuah tata cara dan waktunya. Nah, niat kurbah ini bisa kita lakukan dengan aktivitas segala kebaikan apapun. Kita bekerja, pasti yang duduk di masjid ini khususnya dan umumnya di masyarakat sekitar yang mendengar suara khutbah ini, tentunya pasti dia memiliki sebuah pekerjaan. Namun apa? Pekerjaan ini akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya bekerja kita kan disisipkan nilai ibadah kepada Allah. Gula sebagai seorang polisi akan bertugas sesuai dengan profesional dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak yang merupakan sebuah kewajiban seorang suami, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ibadah. Kita sebagai guru, kita melakukan seorang guru yang profesional, datang tepat waktu, mendidik anak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedekah karena perintah Allah, mengharap ridha Allah. Insya Allah ngajarnya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang pedagang, kita berdagang barang yang ada, kita niatkan untuk mencontoh profesi Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW itu dikenal dengan berniaga, akhir. Kemudian selain itu kita niatkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak dan mengharap ridha Allah. Dagangnya kita insya Allah ibadah. Nah, ini masuk kepada ibadah umum. Makanya kita sebagai umat muslim yang berilmu, tentunya aktivitas yang ada di muka bumi ini tidak akan terlepas dari ibadah. Nah, apakah bisa aktivitas yang ada di dunia ini tidak masuk di dalam ibadah? Bisa. Bahkan ibadah kita melakukan sebuah ritualitas, kalau bukan karena Allah, itu bukan pahala yang kita peroleh, tapi syirik kecil. Ya. Maka di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang tidak mungkin Al-Fakir baca pada siang ini, diceritakan dalam sebuah hadis itu, Rasulullah mengatakan, saya takut kepada umatku melakukan syirik kecil. Mereka itu tidak menyembah kuburan, mereka itu tidak menyembah patung, melainkan dia itu melakukan sebuah kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para hadirin, kita melakukan segala aktivitas selalu disandarkan kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah. Jadi polisi mengharap ridha Allah, jadi guru mengharap ridha Allah, bekerja di kantoran mengharap ridha Allah. Maka kita masuk di dalam